Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zara Sawasya Fitri, Saya Siti Narima. Saya Ratna Moida. saya Nurul Asia. Saya Nur Alia. Nah, jadi di sini kami akan membuat dialog yang berjudul pendidikan. Oke guys, akhir-akhir ini kan aku kayak sering mikir kalau pendidikan tuh bukan cuma soal pelajaran kan. Terus kok menurut kalian kayak mana pendidikan pada era zaman kita sekarang ini? Pandangan kalian tuh kayak mana sih? Tapi menurutku ya, pendidikan itu bisa membuat kita menghadapi kehidupan yang nyata. Misalnya cara mengatur waktu, Iya, cara mengambil keputusan, cara menyelesaikan masalah. Banyak tuh orang yang pintar teori, tapi dia bingung tuh saat menghadapi masalah yang sebenarnya. Iya betul. Kok menurut Setuju banget. Aku bahkan merasa pendidikan yang diperlukan itu mencakup hal-hal sederhana juga, seperti berkomunikasi dengan sopan, Iya. memahami perasaan orang lain, dan menjaga hubungan sosial yang baik. Iya. Dan kalau aku ya, menurut aku pendidikan itu sekarang harus menekankan kemampuan berpikir kritis. Karena sekarang kan informasi sudah banyak banget dan belum tentu benar kan. Jadi kalau kita nggak berpikir kritis, kita itu mudah terpengaruh dengan berita buruk. Dan juga pendidikan sekarang harus menekankan kemampuan berpikir kritis. Karena sekarang kan informasi sudah banyak banget kan. Iya. Jadi kalau kita tidak berpikir kritis, kita itu bisa terpengaruh berita yang palsu dan opini yang menyesatkan, ya kan? Nah, itu dia, jangan lupa pendidikan juga harus bisa diakses sama semua orang. Kan sekarang banyak tuh media belajar kayak video, jurnal, terus dari pengalaman kita juga kita bisa loh belajar. Iya benar, kadang kita belajar banyak dari kehidupan yang kita alami sekarang ini kan. Misalnya cara bersabar, cara kita mengontrol emosi. Kadang kita juga ketemu orang yang berbeda pendapat dari kita, itu juga bisa kita jadikan pengalaman ya. Iya, pendidikan itu bukan hanya ruang kelas, tetapi proses umur hidup. Bahkan orang dewasa pun perlu terus belajar. Dunia berubah cepat, jadi kita juga harus bisa menyesuaikan diri berdasarkan perkembangan zaman. Iya kan? Iya, kita juga butuh pendidikan tentang kesehatan mental. Banyak orang stres karena tidak tahu cara mengelola isi pikirannya. Padahal kemampuan mengatur emosi itu penting untuk membuat hidup kita lebih seimbang. Iya betul itu. Dan kita juga seringkali berfokus sama pengetahuan kita aja kan. Kita tuh seringkali lupa sama karakter kita. Seperti karakter kejujuran kita, disiplin kita, dan tanggung jawab kita kan. Padahal hal itu kan penting untuk menentukan kualitas diri kita, ya kan? Iya. Kadang kita manusia emang suka lupa. Apalagi karakter itu penting ya kan? Iya, betul. Masa kita lupakan? Nah, pendidikan karakter itu sebenarnya bisa dibentuk dari rumah, lingkungan, pergaulan. Misalnya kita kayak menghargai perasaan orang, terus tidak menyakiti, dan menjaga ucapan. Iya betul. Ada satu hal lagi sih yang menurut aku penting, kayak pendidikan tuh harus membuat kita mandiri, kayak mempersiapkan kebutuhan kita, mengambil keputusan tentang kita sendiri, dan kita nggak bisa bergantung pada orang, kita nggak melulu bisa berharap pada orang untuk apa-apa mengambil keputusan tentang kita tuh kita nggak bisa. Nah, setuju, karena orang mandiri itu biasanya lebih mudah berkembang. Iya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan tanpa menunggu disuruh. Iya betul. Dan pendidikan juga harus membuat kita bermanfaat. Kalau ilmu yang kita punya tidak digunakan untuk membantu sesama, rasanya kurang lengkap. Setuju banget. Dan ilmu itu juga bukan hanya untuk diri kita sendiri kan. Kalau bisa itu kita ajarkan kepada orang lain. Dan nantinya kan akan berdampak baik untuk lingkungan kita kan. Iya. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan yang baik itu tidak hanya tentang teori, tapi juga yang membuat kita bijak, mandiri, dan siap menjalani hidup. Ya tepat sekali. Jadi mulai sekarang kita harus sama-sama belajar bukan hanya untuk pintar, tapi untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi.